Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Senang sekali berjumpa kembali bersama saya, Nurfania Fitra, sebagai pembawa acara dalam IDK Islam dan Kebangsaan. Pada Jumat yang cerah, penuh berkah dan istimewa, khususnya bagi umat beragama Islam, alangkah baiknya kita lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Untuk itu, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Maulana Qodiri, Zainal Arifin, Agus Susanto, Nurul Hikmah, Ayunda Putri, dan saya Nurfania Fitra akan membawakan sebuah video khutbah yang bertemakan kebangsaan dengan judul Eratkan Tali Persaudaraan, Tingkatkan Nilai Kebangsaan. Baik, langsung saja simak video berikut. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya mengajak para pemirsa sebangsa dan senegara untuk mengingat kembali sejarah berdirinya negara kita, negara Republik Indonesia. Bahwasanya negara Republik Indonesia bukanlah sebuah bangsa baru yang tiba ada pada tanggal 17 Agustus 1945 dan bukan pula sebuah negara yang tiba-tiba ada dengan nama Indonesia. Akan tetapi, negara ini adalah negara yang dibangun di atas sejarah-sejarah panjang, di atas sejarah Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, dan kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Demak, hingga Kerajaan Mataram Islam. Sejarah itu pula yang akhirnya menuntun para kiai, para pahlawan, dan rakyat-rakyat Indonesia untuk menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila bagi bangsa ini, khususnya bagi kita umat muslim, hanyalah sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara, bukan sebagai pedoman hidup beragama. Sekali lagi saya tekankan bahwa bukan untuk pedoman hidup beragama. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai agama, khususnya Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam. Oleh karena itu, wajar bila para kiai dan ulama ikut menyepakati dan menyetujui sebuah semboyan yang mendasari Pancasila itu sendiri, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang secara lugawi artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 93 yang bunyinya, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa litas'alunna amma kuntum ta'malun." Yang artinya adalah, dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menjabarkan bahwa arti kata ummatan wahidatan adalah ahla dinin wahidin. Ini artinya bahwa perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa merupakan sunnah ilahi, sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri karena merupakan kehendaknya. Maka dengan demikian, para pemirsa, janganlah kita memandang bahwa perbedaan adalah sebuah musibah. Akan tetapi pandanglah perbedaan sebagai sebuah nikmat. Jika semua orang kaya, kepada siapa zakat kita akan tersalurkan?
Jika semua orang pintar, kepada siapa kita akan mengajar? Jika semua orang beruang, kepada siapa kita bersedekah? Dan jika semua orang beriman, kepada siapa kita berdakwah? Mari kita renungkan bersama, bukankah dengan demikian sebenarnya Allah memberikan peluang kepada kita untuk banyak berbuat, beribadah, berdakwah, saling mengingatkan, karena yang demikian itu banyak sekali pahala menanti. Karena itu, ayat di atas diakhiri dengan sebuah pernyataan yang bernada mengingatkan, "Walas aluna amma kuntum ta'malun," yang artinya, sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Di akhir nanti, Allah akan bertanya kepada kita semua, apa yang telah kita perbuat dengan perbedaan itu? Apakah kita hanya diam? Atau kita telah berbuat banyak? Atau malah kita menyumpahi perbedaan itu dengan menistakannya? Bukankah perbedaan itu disediakan oleh Allah sebagai ruang kita untuk berdakwah? Lalu, sudahkah kita menggunakannya sebaik mungkin? Sudahkah kita memanfaatkannya untuk memperbanyak amal kita? Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita renungkan bersama yang terjadi di Indonesia baru-baru ini, seperti munculnya Ahmadiyah, munculnya nabi-nabi palsu, munculnya aliran-aliran sesat, dan perusakan terhadap gereja. Itu adalah salah satu fenomena perbedaan yang sangat nyata. Tapi janganlah membuat itu sebagai salah satu masalah. Buatlah itu sebagai sarana kita untuk berdakwah secara luas yang telah diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu Allah mengetahui siapa yang tersesat, dan Dia juga mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Marilah kita mengajak mereka ke Islam yang sempurna. Janganlah kita melempari batu mereka, tetapi kita merangkul mereka. Dan janganlah sampai dakwah kita menggoyahkan Bhinneka Tunggal Ika yang telah disepakati oleh para kiai, ulama, dan umaroh. Dan jangan sampai pula perbedaan yang penuh hikmah ini berubah menjadi musibah bagi bangsa ini. Karena itu sama artinya kita telah tidak amanah menjaga titipan nenek moyang kita, yaitu Indonesia, dan secara otomatis menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, inilah cita-cita Bhinneka Tunggal Ika dan juga semangat dasar dari persaudaraan. Pasalnya pengamalan pahit bangsa kita selama ini ditimpa berbagai konflik dan kerusuhan. Mengulang asasi yang harus dipegangi adalah teladan Nabi Muhammad SAW sepanjang hayatnya. Pengalaman Rasulullah SAW menunjukkan betapa bahayanya pencampur adukan antara kepentingan politik dan isu-isu agama. Agama memang bukanlah faktor pemicu berbagai perselisihan antar umat, tetapi Nabi Muhammad SAW saat nanti umat Islam berhasil mencapai Mesir dalam futuhat kelak, yang harus diperhatikan adalah memperlakukan masyarakat Mesir dengan baik tanpa terkecuali. Sikap simpatik ini disampaikan Nabi Muhammad SAW ketika menerima hadiah dari persahabatan dari gubernur Mesir, Muqawqis, yang notabene seorang non-muslim. Ramalan Nabi terbukti, dan Khalifah Umar bin Khattab berpesan kepada Amr bin Ash yang berhasil menguasai Mesir agar memperlakukan masyarakat Mesir secara manusiawi. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk dan hidayahnya dalam menjaga amanah bangsa, dan memberikan kemampuan kepada kita untuk mengelola perbedaan menjadi hikmah dan nikmah.
Amin. Sekian khutbah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah menyaksikan video yang ditampilkan oleh kelompok 2, bagaimana? Tentu sangat menarik sekali, bukan? Dalam materi tersebut dapat kita ketahui bahwa kaum muslim sebagai umat terbanyak di Indonesia haruslah menjadi contoh dalam mewujudkan persatuan, kesatuan, dan kedamaian di tengah-tengah kemajemukan bangsa ini. Rujukan asasi yang harus dipegang adalah teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hayatnya. Pengalaman dari Rasulullah dapat kita ketahui bahwa mencampur adukan antara kepentingan politik dan agama sangat berbahaya. Agama memang bukan faktor pemicu berbagai perselisihan antar umat, tetapi isu-isu agama sangat sensitif dan mudah tersulut. Untuk itu, mari kita eratkan tali persaudaraan dan tingkatkan toleransi beragama. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam acara Islam dan Kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.